Ever wondered how the start of your day can shape the rest of it? The foundation of a purposeful life is laid with the bricks of prayer, gratitude, and a commitment to walk hand in hand with God. Have you put God first today? Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami sangat senang saudara terhubung bersama kami saat ini. Saudara juga dapat menginformasikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat yang lain ya. Inspire Community Center atau yang disebut dengan ICC merupakan gereja yang terletak di Faith Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya, ICC menyelenggarakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 12 siang. Setiap minggunya, ibadah akan disertai dengan ibadah anak-anak atau yang disebut dengan iKids dan ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh di dalam iman, kita membutuhkan orang lain. ICC memiliki komunitas kecil yang dinamakan iClick. Di dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman, saling membangun dan saling menguatkan. iClick terbagi dalam beberapa kategori, yaitu single, couple or marriage, youth, dan juga college. Anda bisa mendaftarkan diri dan memilih sesuai dengan lokasi dan waktu yang sesuai dengan Anda. Daftarnya di link berikut ya. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6:25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita patut meneladani apa yang dilakukan Yesus. Baptis telah dilakukan sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti baptis Islam di nomor 081 220 222 111. Anda dapat memberikan persembahan melalui e-banking, M-Banking, atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan kita terima. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang akan kita dengar hari ini. Saudara, sejujurnya hari ini saya deg-degan. Waktu Ci Eva ngomongin di awal tahun, saya bilang Coach Chandra nggak salah. Saya bilang, suruh saya nyanyi 20 lagu saya nggak akan deg-degan. Tapi suruh saya bawain khotbah, devotion aja saya suka deg-degan.
Ya, jadi tapi ketika saya Ci Eva nanya, mulut saya nggak bisa bilang enggak. Karena bagi saya sesungguhnya saya adalah pelayan Tuhan. Jadi jadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun di hati saya, Ci boleh nggak jangan saya dulu gitu. Ya, tapi ketika sudah ditetapkan seperti itu, saya bilang Tuhan, ini saya, hidup saya singkat di dunia ini. Apapun yang Engkau lakukan, lakukanlah seturut kehendak-Mu. Dan hari ini saya ada di sini, saya bersyukur karena dari pujian dan penyembahan tadi juga saya bisa ngerasakan bagaimana Tuhan hadir di tempat ini. Bagaimana hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Dan saudara, pagi ini saya akan berbicara tentang sudah selesai judulnya. Sudah selesai. Jadi ini merupakan perkataan salib. Ini perkataan Tuhan Yesus waktu dia disalibkan, ada 7 perkataan di situ. Dan saya tertarik banget dengan yang satu ini, sudah selesai. Nah, dari 7 perkataan yang Tuhan ucapkan di kayu salib, yang pertama dia bilang, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana ketika Tuhan disalib, dia tetap melepaskan pengampunan. Dia tetap memberikan kasih yang luar biasa. Buat setiap orang yang jahat kepada dia pun dia tetap mengampuni. Ini teladan banget bagi kita. Kemudian yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, seorang yang jahat banget, tapi waktu dia bertobat, dia mungkin ya bukan orang yang sering ke gereja, bukan sering ke sinagog dan sebagainya, mungkin gak baca firman sama sekali juga. Tapi ketika dia bilang, Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau nanti sudah datang sebagai raja. Dan Tuhan bilang apa? Saat ini juga engkau ada di Taman Firdaus bersama dengan aku. Itu pengampunan yang luar biasa. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus ngomong, ibu inilah anakmu. Waktu dia ngelihat Maria ibunya dan dia ngelihat murid-muridnya, dia bilang, ibu inilah anakmu. Kebayangnya perasaan seorang ibu ketika anaknya ngomong kayak gitu lagi disiksa. Dan dia bilang sama murid-muridnya, inilah ibumu. Tetap menunjukkan kasih. Ketika dia juga dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan sakit. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih. Yang keempat dia bilang, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Seringkali mungkin dalam kehidupan kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Itu normal. Karena Tuhan pun mengalami hal yang sama. Waktu dia menderita Tuhan, dia bilang, ya Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Dan perkataan yang kelima, dia bilang, aku haus. Ini menunjukkan bahwa penderitaan badani pun Tuhan mengalami hal itu. Yang keenam, Tuhan bilang, sudah selesai. Dan yang terakhir, dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Waktu Tuhan ngomong sudah selesai, sebelum dia menyerahkan nyawanya, ini maknanya dalam banget. Waktu saya baca tentang ini, bagi saya, wow, ini keren banget. Kata sudah selesai, jadi saya pengen tahu apa sih yang selesai. Gitu ya. Jadi saudara, kalau kita lihat dari bahasa Yunani, sudah selesai itu tetelestai. Mungkin sering kita dengar juga istilah ini ya. Sudah selesai itu artinya, tetelestai itu artinya sudah sempurna. Semua sudah sesuai dengan yang direncanakan. Semua sudah sesuai dengan yang diinginkan. Semuanya sudah diterima. Dan itu yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Bukan berarti dia dengan mau dengan sendirinya juga sih untuk dikorbankan. Terbukti waktu di Taman Getsemani Tuhan sampai berpeluh seperti darah gitu. Karena dia pun mengalami pergumulan. Gila, kalau saya menyerahkan diri saya seperti apa ya? Saudara, saya paling senang donor darah. Pertama kali saya mau donor darah, itu saya mau mundur berulang kali. Waktu ngeliat jarumnya, saya udah mau kabur. Tapi sebenarnya ada kejadian, saya punya penyakit vertigo waktu itu. Saya punya penyakit vertigo dan waktu saya ke dokter nggak sembuh-sembuh vertigonya. Suatu saat di salah satu gereja GKI Maulana Yusuf ngundang saya nyanyi di situ.
Dan ketika saya diundang nyanyi situ, saya ngeliat ada donor darah di bawah. Waktu saya lihat donor darah itu dalam hati saya, ayo donor darah. Tapi saya bilang, saya takut jarum. Saya takut jarum. Begitu saya lihat jarumnya, wah itu jarumnya gede banget. Saya udah mau mundur aja. Tapi di dalam hati saya bilang, kamu harus donor darah. Lakukan tuh. Dan saya tahu itu pasti Roh Kudus. Dan akhirnya dengan memberanikan diri, saya maju untuk oke, saya donor darah. Gitu. Saya maju dan akhirnya darah saya diambil. Rasanya sakit juga awalnya. Tapi sesuatu manfaat yang saya alami semenjak saat itu adalah saya udah gak pernah vertigo sampai sekarang. Ya, sampai sekarang saya udah gak pernah vertigo. Dan kemarin saya donor lagi udah ke 46 kalinya, gak kerasa. Jadi udah 46 kali saya donor darah. Tapi untuk melangkah ke situ, itu pergumulannya luar biasa. Nah, untuk donor darah aja saya berpikir 10 kali untuk bisa maju. Kebayang Tuhan untuk menyerahkan nyawanya. Dia sampai berpeluh darah. Tapi karena dia tahu goalnya, dia tahu tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia, dia lakukan. Saya donor darah sebenarnya saya nggak tahu goalnya apa. Saya cuma dalam hati saya aja Roh Kudus bilang ayo donor darah. Tapi waktu saya berani, ternyata Tuhan kasih bonus. Sampai saat ini saya nggak pernah sakit vertigo lagi. Kebayang Tuhan yang tahu persis dia mau tebus kita. Dia tahu persis itu nggak mudah. Tapi dia mau lakukan ini. Dan ketika dia udah digantung dia bilang sudah selesai. Kata sudah selesai ini cuma ada di kitab Yohanes. Ya, di kitab Injil yang lainnya Matius, Markus, Lukas itu nggak ada. Dan ternyata setelah saya selidiki, ternyata waktu itu karena Yohanes ini yang menyaksikan banget bagaimana Tuhan sampai beresnya. Dia ada di situ, dia ngelihat bagaimana Tuhan menyerahkan nyawanya. Dan dia nulis tentang hal ini. Nah, apa saja yang sudah selesai di kayu salib? Sebenarnya kalau digali banyak, tapi saya coba gali yang semampu saya ya. Thank you ketawanya Cisusi, cukup menguatkan. Oke, apa saja yang sudah selesai di kayu salib? Yang pertama, menghapuskan dosa manusia. Dosa yang dahulu, sekarang, maupun yang akan datang, itu udah Tuhan selesaikan. Ya, di dalam Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Tuhan menyelesaikan semuanya. Seringkali kita diintimidasi oleh perasaan bersalah, betul? Waktu kita melakukan dosa, kita mulai iblis tuh masuk tuh. Kamu begini, gini dan sebagainya. Nah, intimidasi ini saya pernah ngalamin. Nah, saya pernah cerita di devotion. Beberapa tahun lalu saya bersyukur loh ada di gereja ICC ini. Saya bersyukur banget. Karena ada satu momen di mana waktu kita pembasuhan kaki Coach Chandra, itu saya kaget setengah mati sebenarnya. Ini apa ini saya bilang. Waktu kita lagi retreat, terus ada pembasuhan kaki. Nah, waktu itu saya udah nge-WL di ICC. Pokoknya nge-WL-nya tuh udah haleluya, udah skillful dan sebagainya lah ya. Tapi saya menyembah Tuhan pun sebenarnya saya punya kepahitan. Yang saya sendiri yang tahu, tapi jemaat gak tahu. Jemaat cuma bilang bagus ya, terima kasih ya, hadirat Tuhan hari ini luar biasa gitu. Tapi Tuhan yang menyelidiki hati. Nah, pada saat retreat itu, Coach Chandra basuh kaki saya. Aduh, saya bilang ini kok gak enak gini ya perasaannya ya. Ada perasaan seperti itu ya. Nah, tapi waktu Coach Chandra basuh kaki itu, di hati saya itu ada kayak gini. Siapa orang yang paling kamu tidak ampuni? Yang susah banget kamu ampuni. Saya bilang, kakak saya. Kakak saya yang pertama. Anak sulung, cowok, saya bungsu cowok. Kita berantem. Kata-kata yang keluar dari mulut saya pernah kayak gini.
menurut saya kamu udah mati. WL tapi mulutnya keluar kutuk. Itu jahat banget. Karena saya mengalami sesuatu hal yang menurut saya jahat. Karena waktu masa kuliah saya harus berjuang sendiri untuk nyari uang kuliah. Saya harus berjuang sendiri dan sebagainya. Jadi penyanyi kafe sana sini. Ketipu berapa kali udah ngedirect penyanyi gak dibayar dan sebagainya. Saya pernah ngalamin momen-momen itu. Tapi saya bersyukur kalau sekarang saya bilang ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya ngerti ternyata setiap yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri saya. Tuhan beserta saya. Tapi waktu itu saya marah banget sama kakak saya. Dan yang keluar dari mulut saya kutuk. Saya tidak mengampuni dia. Tapi ketika terjadi pembasuhan, itu air mata saya gak tahan keluar. Saya bilang, Tuhan, kok saya jahat banget ya. Kayaknya kasih dari Tuhan itu mengalir di hati saya. Dan ngomongin tentang bagaimana Tuhan merendahkan hatinya untuk mau mati buat saya. Dan saat itu saya telepon kakak saya pulang dari retreat, saya bilang, I'm so sorry. Kata-kata saya jahat banget. Tidak selayaknya saya ngomong kayak gitu. Maafkan saya. Ya. Ternyata karena banyak kesalahan yang numpuk, di sini ngomong maaf, tapi kadang begitu ada muncul sesuatu lagi, marah lagi. Nah, ini kejadian tahun lalu. Waktu ulang tahun ICC, Pastor Konghi di sini khotbah. Mungkin teman-teman semua tahu, saya nggak pernah cerita ini di mana-mana. Itu lagi nyembah Tuhan, lagi ngangkat tangan, terus Roh Kudus ngomong, siapa yang kadang masih bikin kamu marah? Saya jawab lagi, kakak saya. Gitu. Jadi udah 10 tahun berlalu masih sama di situ. Nah, apa yang Roh Kudus katakan waktu itu? Sekarang handphonenya rusak, kamu beliin ya. Ini kejadian sebenarnya. Jadi di balik ulang tahun ICC itu saya bergumul. Tahun kemarin. Handphonenya rusak, kamu beliin ya. Oke. Entah kenapa hari itu saya tugas sama Sony Panca. Dan waktu di belakang, habis Roh Kudus ngomong gitu dia bilang gini, gue punya handphone nih. Gue udah pakai ini, gue udah beli ini setahun, tapi baru kepake 9 bulan. Masih ada 3 bulan lagi. Lo mau gak beli ini? Saya bilang, enggak, handphone saya masih bagus. Saya bilang, enggak Son, handphone saya masih bagus, jual ke orang lain aja. Ibadah kedua, masih Roh Kudus ngomong hal yang sama. Terus dia bilang, sebenarnya di pasaran harganya segini, tapi buat lu gue kasih segini aja. Oke, saya bilang. Akhirnya saat itu saya memilih untuk, oke Tuhan, saya mau ikut apa yang Roh Kudus mau. Dan saya bilang ke Sony, oke saya beli handphonemu. Ya, oh ya buat kamu ya? Enggak, buat kakak saya. Oke, akhirnya saya pulang ke Sulawesi, pas lagi ada pulang saya ngobrol sama kakak saya dan saya kasih hadiah handphone buat dia. Yang handphonenya udah rusak, saya bilang sama dia, saya mau betul-betul melepaskan pengampunan. Dan benar-benar hari itu papa mama saya sampai nangis, mereka sendiri sampai ngelihat hal itu. Dan di situ saya ngerasa hati saya penuh dengan sukacita. Dan sekarang kalau ditanya ada kemarahan, enggak sama sekali. Dan waktu itu saya tahu cuman ujian, Roh Kudus cuman mau ngasih gini, kamu sanggup enggak benar-benar mengatakan dan melakukan sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Waktu udah ngomong mengampuni, ternyata Tuhan selidiki di hati saya, oh ternyata masih ada kerikil-kerikilnya nih. Nah, dan akhirnya waktu Tuhan buktikan, oke, kasih dia handphone gitu. Ya kadang berkorban itu lumayan ya. Maksudnya boleh memilih sih, ya mending buat beli saya, untuk saya atau yang lainnya dan sebagainya. Tapi hari itu saya mengalami kemenangan. Dan saya tahu persis ketika hidup rukun dan damai, Tuhan memerintahkan berkatnya datang ke situ. Dan saudara, yang kedua yang Tuhan lakukan, dia menanggung setiap
penyakit kita. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tadi kita dengar kesaksian, oleh bilur-bilurnya kau telah disembuhkan. Hari ini nyambung banget ya dari lagu, dari kesaksian dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu waktu mati sudah selesai di kayu salib. Setiap penyakit kita juga sudah ditanggung oleh Tuhan. Ya, saya adalah, kalau saya ingat sekarang saya tuh suka nangis karena bersuka cita. Karena sesungguhnya saya waktu ikut School of Healing, thank you Coach Chandra udah ngasih kesempatan buat ikut School of Healing itu. Di situ dibukakan banyak hal tentang kutuk dan sebagainya. Ya, dan saudara, sejak kecil saya punya orientasi seksual berbeda. Dan saya ngerasa 100% different. Saya gak suka perempuan. Dan SMA saya pengen bunuh diri. Saya merasa bahwa lebih baik saya mati daripada karena saya tahu kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu papa mama saya mengajarkan saya kebenaran firman Tuhan. Tapi di dalam diri saya, di dalam daging saya ada sesuatu yang saya gak bisa lawan. SMA, saya dilecehkan pria dewasa dan saya pengen mati. Saya pengen bunuh diri. Udah pengen selesai semuanya. Tapi dalam satu ibadah, ada seorang WL yang nyanyi waktu itu dengan singer dan sebagainya. Nah kebiasaan saya dulu kalau datang ke gereja suka ngenilai-nilai. Ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus. Nah ini bagus banget, ini jelek gitu dan sebagainya. Karena saya main musik dari kelas 3 SD di gereja. Tapi saat itu WL ini dia nyanyi. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Suaranya biasa. Tapi saat itu air mata saya itu gak ketahan sampai baju saya basah dan akhirnya saya kabur dari gereja itu. Belum selesai praise and worship saya kabur dari gereja itu. Karena saya malu. Saya nangis di situ. Tapi tahu gak saudara apa yang saya rasakan waktu itu? Tuhan itu peluk saya dari belakang dan dia bilang sudah selesai. Tuhan itu peluk saya dan dia bilang I love you so much. Kau berharga di mataku dan saya akan membuat kau indah. Ya, itu firman Tuhan muncul di kepala saya semua. Bulu yang terkulai takkan dipatahkan. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkan. Tapi dia akan menegakkan keadilan. Makanya saudara sekarang kalau saya ngelihat istri saya, anak-anak saya. Kadang saya nangis karena saya tahu Tuhan baik. Dan saya bisa lihat bagaimana Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Penyakit apapun yang kita alami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Waktu dulu saya pernah bercerita sama papa saya bilang, saya kayak gini loh pak, gini. Saya pikir saya bakalan diusir sama papa saya. Tapi papa saya bilang gini, seburuk-buruknya kau tetap anakku. Dan yang saya pegang adalah Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Dan saya pegang firman Tuhan itu. Dan Tuhan memulihkan kehidupan saya. Ya, saya tadi ngomong sama istri saya, it's okay kalau saya ngomong belak-belakan seperti biasa katanya. Oh ya gak apa-apa, saya bilang gak apa-apa. Karena saya tahu persis yang dimuliakan adalah Tuhan. Not for myself gitu. Saya selesai dengan diri saya dan saya bisa ngelihat bagaimana Tuhan memberikan ponakan-ponakan yang luar biasa, memberikan anak-anak yang luar biasa. Tuhan menyertai luar biasa. Saya didik mereka dalam kebenaran dan saya ngomong apa adanya di rumah dan mereka juga tahu semua keburukan saya, kebusukan semua saya omongin. Dan saya tahu bahwa hidup saya adalah suratan terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Dan saudara, sudah selesai waktu Tuhan mengorbankan dirinya di kayu salib. Termasuk untuk setiap penyakit kita. Apapun penyakit yang kau alami, saya adalah bukti kemurahan Tuhan.
Saya adalah bukti kebesaran Tuhan. Saya adalah bukti kasih setia Tuhan. Tuhan keren banget. Dan saudara, beberapa minggu lalu saya diminta memimpin pujian di Cornerstone, salah satu gereja di sini. Dan waktu itu saya ngomong tentang bagaimana perubahan hidup dan sebagainya. Dan saya bersyukur banget banyak orang yang waktu itu mereka diberkati Tuhan. Dan bahkan ada satu community LGBT se-Indonesia, mereka minta saya untuk jadi pembicara di situ. Karena banyak anak-anak Tuhan, justru anak-anak pendeta, anak-anak pelayan Tuhan yang terjerumus ke situ. Gitu. Dan saya cerita di situ bagaimana Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Dan perkatakan firman selalu. Perkatakan firman selalu. Saya ingat banget kalau Coach Chandra selalu bilang, ucapkan firman, catat, bagikan, lakukan, catat, bagikan, lakukan. Itu sampai nempel molotok di sini ya kok ya. Tapi saya percaya itu tuh momen yang saya suka nyatet dari dulu berapa tahun di ICC. Dan saya pun bisa ngelihat bagaimana perubahan hidup saya. Bagaimana Tuhan menyertai dari satu langkah ke langkah yang lainnya. Kalau sekarang orang tanya, kamu malu gak ngomong gitu? Enggak sama sekali. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Oke, yang ketiga. Apa yang waktu sudah selesai di kayu salib itu apa yang terjadi? Tuhan juga memberikan kuasa bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wow. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa kematian Tuhan itu dahsyat. Dahsyat. Kalau saya boleh saksikan, pernah ada satu kejadian yang membuat saya tertegun sama Tuhan. Jadi kalau di daerah kami di Sulawesi itu kan masih banyak perdukunan dan sebagainya gitu ya. Jadi orang bisa sakit beneran medis dan juga bisa sakit yang bukan medis gitu. Nah suatu saat papa saya ngajakin saya untuk pergi menjenguk saudara yang sakit gitu. Nah saya waktu itu masih bawa Lili, masih kecil. Saya lagi di kampung waktu itu dan akhirnya kami pergi ke rumah sakit itu. Dan waktu ngelihat di rumah sakit itu saya juga logik orangnya. Bukan yang roh gimana gitu ya. Tapi saya lihat ini sakit mahnya kali gitu. Nah saya tanya ke dokternya, sakit mah kali. Terus saya tanya, mungkin usus buntu atau apapun. Nah tapi ternyata orang ini makin parah. Sampai malamnya papa saya bilang kita harus lihat lagi ke rumah sakit. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Nah kami ke rumah sakit lagi, saya antar papa saya dan kami lihat, oh tambah parah keadaannya. Mukanya udah kuning semua dan keluarga udah ngumpul kayak udah mau meninggal aja di situ. Nah waktu itu, waktu lagi berdiri di situ, tiba-tiba tuh Roh Kudus tuh ngomong di hati, coba kamu nyanyi. Saya bilang, gak lucu juga ya Tuhan, kok nyanyi di sini di rumah sakit begitu banyak orang gitu ya, gak semuanya percaya Tuhan. Akhirnya saya minta ke keluarganya, saya mau taat aja nih. Minta ke keluarganya yang kalau yang mau di luar silakan di luar, tapi kalau yang mau di dalam silakan. Akhirnya kami sama-sama sembah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Pas saya mau berdoa pegang kepalanya itu kayak ada sesuatu yang mau menyerang saya, yang tiba-tiba melotot banget dan dia itu marah banget. Dan di situ saya tahu ini bukan dari penyakit biasa. Dan akhirnya kami berdoa, kami sembah Tuhan, dan saya rasa waktu itu hadirat Tuhan turun di situ. Dan tiba-tiba orang ini berubah suaranya. Halo, saya mau bunuh orang ini. Langsung dia ngomongnya gitu, oke. Saya bilang, tubuh ini punyanya Tuhan. Kamu gak punya hak di sini. Akhirnya kita berdoa, kita menyembah Tuhan sama-sama. Dan akhirnya orang itu dilepaskan dari penyakit itu. Dan waktu dia sadar, dia gak tahu kalau dia udah 3 hari di rumah sakit. Ternyata yang di dalam dia itu bukan dia. Jadi kayak film-film Conjuring gitu. Jadi kayak film Insidious gitu. Tapi ini real gitu. Dan di situ Roh Kudus ngomong sama saya. Kuasa kebangkitan Kristus
Jadi sudah selesai. Jadi di dalam diri setiap orang percaya Tuhan ada kuasa Tuhan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan? Saya diberkati juga sama kesaksian Om tadi. Dulu waktu anak Om ini menikah, saya yang nyanyi. Dan Om Tante selalu datang. Tolong doakan biar anak saya punya anak katanya. Oh iya Om, kita doakan ya. Gitu. Kita berdoa, berapa kali kita berdoa waktu Tante Om datang di situ. Saya berdoa juga. Dan saya percaya, dan tadi pagi Om datang. Ini cucu saya lahir kemarin tanggal 7. Setelah 10 tahun. Wow. Kembali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi waktu Om ngomong kayak gitu saya oke, thanks God, praise God. Saya sendiri udah lupa doanya kapan waktu itu. Tapi ternyata Tuhan menjawab pada waktunya. Indah pada waktunya. 10 tahun. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, yang keempat. Sudah selesai di kayu salib, Tuhan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Makanya tabir bait suci itu terbelah dua. Jadi sudah tidak ada lagi perbudakan dosa. Sudah selesai. Jadi kalaupun ada pelanggaran yang kau lakukan dalam hidupmu, sudah selesai di kayu salib. Mau dosa apapun, seburuk apapun, sudah selesai di kayu salib. Hanya konsekuensinya aja, upah dosa adalah maut. Jadi bukan karena Tuhan marah, enggak. Tapi kita menerima konsekuensi dari perbuatan kita. Tapi sesungguhnya semuanya sudah selesai di kayu salib. Sudah dibayar lunas. Amin. Nah ayatnya itu di dalam Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini kuasa kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang kelima, sudah selesai di kayu salib. Karena Tuhan memberikan hidup kekal bagi orang percaya. Yohanes 3 ayat 16 ini kita sering dengar ya, kita sering hafalkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini powerful banget ya. Kalau kita ngomong gitu sama maut itu, ada kuasa yang luar biasa itu. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Gak ada. Tidak ada. Jadi saudara, kenapa kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam? Kenapa perlu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan? Karena ketika kita tahu kita punya kapasitas sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melihat maut itu dengan, hai maut, di manakah sengatmu? Kau gak akan bisa main-main sama saya. Karena saya adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Kemudian yang keenam, sudah selesai. Dikuduskan, dibenarkan, disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ya, ayat firman Tuhannya di dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Wow. Saudara, saya
pengen ceritakan hal ini. Mungkin saya udah pernah ceritakan. Bagaimana dulu ketika saya menikah dengan Siane, kami gak bisa punya anak. Waktu itu setelah menikah, saya periksa ke dokter dan dibilang gak bisa punya anak. Harus operasi, harus gini dan sebagainya. Dan istri saya Siane juga mengalami hal yang sama. Sel telurnya kecil begini. Ya keliling dokter, cek lab dan sebagainya. Waktu itu terjadi, yang ada di benak saya itu, yang ada di otak saya itu, saya dihakimi oleh si jahat. Tahu nggak, kamu kayak gini tuh karena salahmu ini dan sebagainya. Dan kayaknya apa yang diungkapkan sama si jahat itu adalah kebenaran. Sampai akhirnya begitu udah keliling-keliling ke dokter, saya ketemu Pastor Andrew, waktu itu masih ada iKids yang lama di sini. Saya cerita sama dia, kayaknya saya nggak bisa punya anak nih kayaknya, begini. Mungkin saya akan pelihara golden retriever seumur hidup gitu, ya, karena lucu gitu ya. Nah saya bilang, akhirnya si Pastor Andrew ngedoain saya waktu itu, saya ingat banget. Dia juga belum menikah waktu itu, tapi dia udah ngedoain saya. Dia doain, kami percaya Tuhan kalau kuasa-Mu nyata dan sebagainya. Nah, tapi sudah selesai semuanya, akhirnya saya sama Siane waktu itu udah betul-betul ya udahlah. Sampai di level itu udahlah. Kalau memang Tuhan gak kasih ya gak apa-apa. Nah, tapi sebenarnya di hati saya pengen gitu. Akhirnya kami berdoa sama-sama, kami telepon papa mama saya juga dan kami berdoa subuh-subuh waktu itu kami menghadap Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih buat semua hasil lab yang sudah ada. Terima kasih buat apapun yang terjadi di hidup kami. Dan saya bilang, Tuhan kalaupun Tuhan gak kasih anak sama saya, it's okay. Gak apa-apa. Tapi lihat aja nanti Tuhan, seumur hidup saya akan nyanyi di altar Tuhan. Seumur hidup saya akan tetap melayani Tuhan. Saya dan seluruh isi keluarga saya. Waktu habis ngomong itu sambil nangis si Cirambai sebenarnya ya. Ngomong, tapi sebenarnya udah rilis banget gitu, udah oke, nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Dan kami bilang sama Tuhan, nggak apa-apa. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Sebulan kemudian, Siane cek tes pack positif. Nah, saya bilang, ini anak yang dijanjikan Tuhan nih, udah pasti nih, saya bilang gitu. Dia bilang, enggak, siapa tahu salah. Tes sampai berapa kali waktu itu ya, tes lagi. Nah, mungkin karena ngelihat hasil labnya jelek, ini kayaknya nggak mungkin. Kira kita ke dokter dan dokternya juga bilang, karena dia tahu hasil labnya, dia rekomendasiin juga. Kayaknya ini mungkin cuman kantungnya aja ya, jadi datang aja lagi 2 minggu lagi gitu. Datang 2 minggu lagi. Tapi di dalam hati saya udah percaya banget Tuhan akan kasih anak sama saya. Dan begitu kami lihat ternyata ada detak jantungnya. Dan akhirnya lahirlah anak kami yang pertama. Leonora, Lily. Dan nggak cuma sampai di situ. Tuhan pernah kasih mimpi ke saya sama istri saya. Kami dikasih anak laki. Dia mimpinya di hari yang berbeda, malam yang berbeda, saya juga beda. Saya dilihatin anak laki, ngegendong anak laki. Dan Tuhan bilang, kamu kasih nama dia Jacob ya. Kamu kasih nama anak ini Jacob. Tapi sebenarnya sebelum Lily lahir, dikasih mimpi itu. Dan waktu dalam perut sebenarnya saya pikir bahwa ini adalah Jacob di dalam perut itu. Nah, begitu lahir perempuan, istri saya, Siane bilang gini, katanya mimpinya cowok ya, tapi kok cewek ya? Nah, terus saya bilang, berarti adiknya cowok. Adiknya namanya Jacob, adiknya cowok nanti. Gitu, ngomongin iman. Dan benar, 3 tahun kemudian lahirlah Jacob anak kami. Jadi saudara, saya mau bagikan di sini bahwa Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu tidak terselami oleh pikiran kita. Ya, Tuhan itu dekat sama setiap orang yang mencari dia, mencari wajahnya. Ya.
Dan banyak konsep tentang hati Bapa saya mengerti setelah saya punya anak. Baru saya dibukakan sama Tuhan. Nih kamu tahu gak kalau pas kamu punya anak kayak gini gitu. Jadi pas saya punya anak ternyata senakal-nakal anak kita gak marah sama dianya loh. Marahnya sama perbuatannya. Sama kelakuannya kalau gak nurut, kalau gak taat. Nah di situ berapa kali Tuhan ngomong, ini hati saya. Sebandel-bandelnya kamu di hidupmu, saya gak pernah benci karena saya udah tebus kamu dengan darah yang mahal. Tapi yang saya benci adalah dosa. Yang saya benci adalah ketidaktaatan. Nah di situ saya mengerti konsep bagaimana Tuhan sayang banget sama hidup kita. Tuhan cinta banget sama kita. Bahkan di firman Tuhan dia bilang kita itu adalah biji matanya. Wow. Saudara kalau biji mata kena debu sedikit aja tuh langsung wah cepat banget kita refleksnya untuk nutupin gitu, benar nggak? Kebayang kita sebagai biji matanya Tuhan, berharga banget, berharga banget. Jadi kalau Tuhan sampai mati buat kita, itu karena kita berharga dan sempurna di mata Tuhan. Jangan biarkan iblis menghakimi engkau dengan berbagai kesalahan dan sebagainya. Tapi baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari. Kau akan menemukan betapa kasih Tuhan sungguh ajaib di hidup kita. Sungguh luar biasa di hidup kita. Dan Yesus memberikan semuanya dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, kita dikuduskan bukan karena perbuatan baik kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Saudara, saya nggak pintar ngomong. Saya cuma berusaha ngomong apa adanya. Tapi saya tahu persis bahwa ini akan menjadi berkat buat saudara, berkat buat saya juga. Ini akan memenuhi hati dan pikiran kita setiap firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini pedang bermata dua yang bicara sama saudara, bicara juga buat saya. Dan saya berharap pagi ini kita semua merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan, dan tetaplah percaya bahwa segala dosa kita sudah selesai di kayu salib. Mari hidup memuliakan Tuhan. Mari hidup memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita.